Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Insya Allah hari ini kita akan belajar sedikit tentang domir ghaib. Apa itu domir ghaib? Kegunaannya bagaimana? Kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Jadi, yang pertama kita akan pelajari hari ini adalah apa sih itu domir dan apa itu domir ghaib? Jadi dalam bahasa Arab nanti akan dikenal dengan domir-domir berdasarkan orang-orangnya. Nah, domir itu sendiri bisa diartikan sebagai kata pengganti untuk penyebutan orang. Ya, misalkan ada Raushan dan Sabian. Nah, itu bisa diganti menggunakan domir. Ya, karena tidak mungkin misalkan ada 10 anak kita tulis namanya di dalam satu soal. Yang 10-10-nya. Nah, maka ada domir di situ. Ya, contoh domir itu kalau di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Aku, kamu, dan dia. Tapi dalam bahasa Arab, domir itu nanti ada kurang lebih 14. Ya, jadi dipersiapkan. Kalau dalam bahasa Inggris, cuma ada 7. I, you, they, we, she, he, it. Ya. Tapi kalau dalam domir bahasa Arab ada 14. Dan 14 ini nanti terbagi menjadi kepada 3 bagian. Nah, domir dibagi berdasarkan ada atau tidaknya seseorang. Ya, ada domir untuk orang pertama, atau domir mutakalim, domir mukhatabah atau domir yang diajak berbicara atau orang kedua. Nah, orang pertama dan orang kedua ini biasanya ada orangnya. Dan yang ketiga adalah domir untuk orang ketiga atau domir ghaib. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau dalam bahasa Indonesia orang pertama contohnya aku, kita. Kalau orang kedua kamu, kalian. Yang orang ketiga ada dia dan mereka. Nah, kita akan fokus hanya kepada domir ghaib. Jadi kita skip dulu untuk domir mutakalim sama domir mukhatabahnya atau domir orang pertama dan keduanya. Domir ghaib atau domir untuk orang ketiga itu ada 6. Ya, ada huwa, artinya dia laki-laki, jumlahnya 1 orang. Contohnya misalkan Dio. Ya, karena Dio itu laki-laki dan dia 1 orang, maka bisa diganti Dio mengganti huwa. Kalau huma ini bisa mereka 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, misalkan contohnya ada Faik dan Ihsan. Nah, karena mereka laki-laki bisa diubah. Ya, jadi kita nggak perlu nulis Faik wa Ihsan, kita ubah aja jadi huma. Ya, kalau hum itu mereka lebih dari 2 orang. Contohnya anak laki-laki kelas 5A. Nah, ini bisa kita ganti dengan hum. Atau anak laki-laki kelas 5B. Kita ganti dengan hum juga bisa. Nah, kalau hiya itu adalah dia seorang wanita, jumlahnya 1. Contohnya misalkan Siti. Yang bisa kita ganti dengan hiya. Huma ini sama. Ya, tadi kalau huma yang di atas untuk laki-laki, sekarang yang untuk perempuan. Contohnya misalkan Aisyah wa Fatimah. Nah, itu bisa kita ganti dengan huma. Yang terakhir ada hunna. Artinya mereka wanita lebih dari 2 orang. Ya, contohnya misalkan Kirana wa Almira wa Fakhira wa Diana.
Nggak mungkin kita tulis begitu kan, nanti kita ubah jadi hunna. Nah, ini adalah domir-domir goib dan goibah. Goib bagi laki-laki, goibah itu bagi perempuan. Nah, dalam buku ya yang kalian bisa lihat di Dursul Fil Fasli, di sini kita mulai diajarkan cara menggabungkan domir goib, ya domir orang ketiga, dengan kata kerja. Saya ambil contoh di sini kataba, artinya menulis. Huwa, dia laki-laki satu orang, tetap sama bentuknya ya, kataba. Huma jadi kataba, hum katabu. Hiya jadi katabat, huma untuk perempuan ya, katabata. Hunna jadi katabna. Nah, fokus kepada akhir katanya ya, satu huruf atau dua huruf di belakangnya. Ya, lihat huwa nggak ada perubahan ya, yang saya ubah, saya tambahkan itu menjadi berwarna merah ya. Huma itu ada kataba, ada alifnya di belakang. Kalau hum, katabu, ada wawunya ya, wawu yang sukun, jadi dibacanya panjang, katabu. Hiya jadi katabat. Kalau huma untuk perempuan jadi katabata. Hunna katabna. Ya, kalau hiya ditambahkan ta yang disukunkan atau dimatikan. Kalau huma ditambahkan ta alif dan dibaca fathah. Ya, ta. Hunna ditambahkan nun dan fathah. Nah, ya ini sebagai penjelas. Ya, tadi huwa tetap sama jadi kataba. Huma karena ditambah alif menjadi kataba. Hum karena ditambah wawu sukun, ya, ada beberapa literasi juga ditambahkan alif jadi katabu. Nah, ini untuk yang goibah. Untuk yang perempuan, hiya ditambahkan ta sukun jadi katabat. Huma ditambahkan ta yang panjang jadi katabata. Dan hunna ditambahkan sukun pada huruf ketiganya dan ditambahkan na di setelahnya jadi katabna. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada isim-isim ghaib dan ghaibah ya, atau bisa kita katakan sebagai domir ghaibah atau domir ghaib. Nah, untuk hari ini silahkan teman-teman pilih ya dari ketiga dari ketiga kata-kata ini. Ada akala, ada syaroba, ada fataha. Kalian ditugaskan untuk membuat ya perubahan dari fiil ini, dari kata kerja ini menggunakan domir ghaib atau ghaibah. Nggak usah difoto, nggak usah dikumpulkan ke Misri atau ke Misteri Law. Ya, nanti insya Allah di minggu depan kalau sudah ketemu lagi akan saya cek. Ya, terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.